teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Sekitar seminggu lalu kita dikejutkan dengan sebuah temuan baru lagi ya dari AI. Jadi ini lebih gila lagi, lebih fantastik. Dia tuh bisa nge-coding sendiri, ya. Ini ada salah satu contohnya, namanya Devin by the way kalau yang belum tahu. Dia ngasih sebuah test case yang sangat menarik. Ada sebuah platform freelance nyari kerjaan, namanya Upwork. Ada perintah nih dia, tolong kerjakan, bikinkan saya computer vision model untuk identify kalau ada nandain kalau jalan ada yang rusak kayak gitu kira-kira ya. Kebayang ya? Udah, dan si Devin ini cuma tinggal ngomong sederhana, tolong buatkan saya begini, klik dan dalam hitungan menit jebret, dikodingin sama si Devin, oke, semua segala macam resultnya jadi in only minutes, kira-kira kayak gitu ya. Dahsyat banget ya. Jadi kalau tadinya kita berpikir yang akan tergantikan itu mungkin yang low class workers dan lain sebagainya, ternyata bahkan software engineer aja bisa kena. Oke. Yang lain-lain juga banyak yang lebih ajaib lagi gitu ya. Kalau video mungkin udah pada ngikutin ya. Tinggal klik saya mau bikinin video kayak begini, ini full AI, teman-teman semuanya. Ada yang bilang, tapi kan paling software doang lah, yang hardware masih lama. Sepakat nggak? Ternyata tidak. Ini 2023 nih, di China, logistics FedEx itu sudah driverless, dia udah pakai. Dan I think it will be quite massive ya di China akan diterapkan gitu. Drone delivery, saya dulu cuma dengar kayak like 5 to 7 years ago kayak masa sih, it's already happening teman-teman. Ini di Brisbane, boleh cek ada company namanya DoorDash, itu sudah jalan dan katanya proven successful, dia akan expand ke Amerika dengan konsep yang sama. Saya bilang, ini dulu kita nonton Doraemon kayaknya masih jauh banget, ternyata udah kejadian di hari ini gitu ya, mobil terbang dan lain sebagainya. Oke, so teman-teman siang hari ini mungkin pertanyaannya semacam nggak jauh-jauh ya, bagaimana nasib saya ke depan? Ya, saya bakal tergantikan nggak dengan AI? Saya harus bagaimana menyikapinya dan lain sebagainya. Saya akan coba memberikan sebuah perspektif tentang bagaimana menghadapi disruptive innovation, disruptive technology. Tapi I'm gonna bring all of you untuk menjawab dan bisa meresapi kira-kira respon kita seharusnya bagaimana. Nggak bisa enggak, kita harus, menurut saya ingin mengajak teman-teman melihat sejarah, history tentang perkembangan teknologi. Oke, paling banyak emang orang menggunakan akhirnya industrial revolution. 1, 2, 3, dan konon katanya kita memasuki yang keempat. Oke, kenapa penting kita melihat history? Karena setelah saya mempelajari segala macam ya, ternyata berulang aja kejadian-kejadian begini itu gitu ya. Dulu yang pertama abad 18, 1700-an, siapa yang nemuin steam engine? James Watt ya. Itu dulu kan kasarannya orang-orang yang tadinya nyangkulin sawah gitu ya, tiba-tiba diganti ada traktor berbasis mesin uap. Tukang-tukang jahit yang literally manually dia ngejahit, tiba-tiba diganti sama mesin jahit yang gede gitu segala macam. Pertanyaan saya gini, itu mereka tergantikan nggak? Tergantikan. Ya, apakah mereka dulu tidak memikirkan yang sama dengan kita? Gimana kita, nasib kita nih sebagai petani nih gitu kan, in the future gitu. Sama yang dipikirkan. Oke? Tapi kenapa dunia tetap berjalan baik-baik saja? Nanti ada jawabannya. Oke? Masuk ke nomor 2 ya. Revolusi kedua itu biasanya dinisbahkan pada abad-abad yang memulai itu di end of 1800-an itu, yang nemuin so-called bola lampu yang bisa bekerja. Siapa itu? Thomas Edison ya, listrik DC dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Early 90-an kemudian ada yang bikin steel. Tapi yang paling terkenal itu mass production concept ya. Jadi yang bikin itu Ford pertama kali, Henry Ford, 1912 if I'm not mistaken. Itu dia memperkenalkan mass production pertama kali. Dari yang bikin mobil itu menurut literatur yang saya baca, paling cepat itu 12 jam. Sama Henry Ford itu disulap jadi 1,5 jam bisa jadi mobil satu. Kayak gitu. Jadi bayangkan efisiensinya bisa sampai 8 kali lipat, lebih cepat kayak gitu ya. Masuk ke revolusi ketiga, abad-abad kita sekarang ya, komputer. Microsoft itu dibuat sama Bill Gates around 1975. Ya.
All the way, internet, mobile phone, social media, dan sekali lagi konon katanya sekarang kita masuk di revolusi industri keempat. Sebenarnya ini belum fix banget. Ya, ramai kita menyebutkan industrial revolution keempat dan lain sebagainya, tapi masih jadi perdebatan di kalangan ilmuwan, industriawan, ini beneran kita sudah masuk atau belum. Tapi saya rasa sih memang sedang di saat-saat ini ya, saya rasa ya kayak gitu ya. Oke, beberapa insight yang menarik ya misalnya ya, kalau teman-teman perhatikan, antar satu revolusi ke revolusi lain itu ternyata makin cepat gitu. Ya, dulu 100 tahun, satu ke dua, dua ke tiga makin cepat, tiga ke empatnya ternyata juga makin cepat, in less than 100 years dan memang makin menggelisahkan gitu ya. Kalau kata seorang sejarawan yang sangat terkenal, Yuval Harari, dia bilang dalam sebuah interview baru-baru ini, kita saat ini memasuki sebuah era di mana orang itu tidak bisa mempredik 20 tahun ke depan bumi ini akan jadi seperti apa katanya. Itu kata si Harari itu. Itu orang hebat banget ya dia ngomong kayak begitu kan. Oke. Nah, saya mau ajak teman-teman memahami, saya mau ke sini ya. Nah, ini menurut saya konsep yang sangat menarik tentang diffusion of innovation. Oke? Jadi ternyata gini teman-teman. Di setiap masa ketika diperkenalkan sebuah teknologi baru, be it komputer, be it listrik, be it mesin uap, ternyata manusia itu terbagi menjadi paling tidak 5 kategori dalam dia menyikapi inovasi. Oke, ini dikatakan oleh Everett Rogers, salah satu ilmuwan yang sangat terkenal ya dalam inovasi, 1962. Tapi kalau kita mau membagi lagi, saya rasa intinya ada 3 nih teman-teman. Yang pertama nih yang kiri-kiri ini, innovators, early adopters ini mereka-mereka yang ketika muncul sebuah teknologi baru, inovasi baru, dia tuh mental modelnya tuh malah, kebayang gak tuh, excited gitu. Ih gokil, apaan lagi nih, keren banget nih gitu. Ya, jadi mental modelnya malah kayak bersemangat, yakin, positif, optimistik. Wah ini saya harus jadi yang terdepan dan tercepat dalam menggunakan ini. Oke, yang tengah ini tipe-tipe yang kalau istilah saya indifferent aja. Oh gitu ya. Ya bagus sekali ya cobain deh. Tapi ya udahlah, nggak berpengaruh dalam hidup saya. Kayak gitu ya tipe-tipe orangnya ya. Ada early majority, late majority. Nah yang parah ini yang sebelah kanan ini. Tipe-tipe yang biasanya karakteristiknya itu dia being denial dulu gitu. Oh enggak lah masih lama gitu. Sounds ini enggak? Sounds familiar nggak tuh ya? Masih lama, enggak lah. Ini paling bahaya nih teknologi ini mengerikan dan lain sebagainya. Akhirnya tanpa sadar dia menjadi laggards gitu ya. Istilahnya jadi orang yang paling terakhir yang finally adopt this new technology atau new innovation. Ya, jadi kasarannya kalau di ruangan ini ada 100 orang, kemungkinan ada 16 orang yang kayak begitu tuh cara berpikirnya gitu ya. Siapa nih? Moga-moga nggak ada ya di ruangan ini ya. Kita pasti pengennya jadi yang kiri gitu ya. Tapi saya mau ngajak diskusi ini ya. Saya nggak tahu di sini mungkin ada yang lahirnya setelah tahun 2000 gitu ya. Pernah dengar istilah wartel nggak sih? Ya ada yang tahu ada yang enggak lah ya. Jadi dulu ini wartel itu rame itu kira-kira akhir 1900-an. 1998, 2000 awal kayak gitu-gitu. Ya. Ada orang yang baru nginvest, saya merasa wartel ini adalah masa depan, invest 1 miliar, 2 miliar kayak gitu segala macam. Padahal kira-kira di tahun itu mobile phone itu udah keluar. Tapi menurut saya ya dia being a laggard aja. Enggak lah itu masih lama, udah tenang aja itu masih akan mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, nggak mungkin lah. Bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya early 2000-an bubar semua wartel. Saya sekitaran SMA 2004 2005 ya udah nggak ada yang namanya wartel. Semua orang nelpon pakai mobile phone. Abis. Karena dia menjadi laggard. Ya. Being denial, nggak adaptif dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita pasti ingin jadinya yang seperti ini. Saya paling suka cerita, kita mulai dari Bill Gates. Saya rasa kalau teman-teman boleh memilih membaca profil siapa, innovator, menurut saya one of yang paling perlu dibaca biografinya itu Bill Gates. Jadi Bill Gates itu, tadi kalau kita perhatikan ya, revolusi komputer itu 1969. Karena itu berentet itu ceritanya, ditemukan transistor dan seterusnya. Tahun 75 dia sudah bikin Microsoft. Akhirnya sampai dia DO dari Harvard tuh ceritanya karena itu. Jadi dia saking excitednya sama komputer, kayak
This is the only time I can get so many the maximum benefits dengan saya bikin komputer, jualan komputer sampai jadi personal komputer dan lain sebagainya. Akhirnya dia minta izin ke orang tuanya, "Pak, Ma, aku mau DO aja dari Harvard, boleh nggak?" Sounds agak gimana gitu ya. Tapi that really happen guys. Ya, dan untuk orang tuanya supportive ya gitu. Moga-moga nyontohnya jangan DO-nya ya teman-teman ya, tetap kuliah yang benar nanti ya. Ya 75 dia udah bikin itu dengan pemikiran ya, saya kalau nggak sekarang, saya nggak akan jadi pemenang in this new technology. Kebayang nggak tuh mental state-nya tuh, ya? Dan ternyata orang kayak begitu nggak satu dua orang. Jeff Bezos ini juga sebenarnya Amazon tuh 94 kalau saya nggak salah ya. Itu internet baru mulai. End of 90-an ada sebuah interview yang nanti cari aja di YouTube ya. Sangat menarik. Jadi Jeff Bezos diinterview oleh seseorang gitu. Terus ini Amazon nih konsepnya gimana sih gitu ya. Dia cerita, ini akan mengubah cara orang berbelanja kata dia. Orang itu nggak perlu lagi datang ke toko fisik. Bisa lanjut ya. Sebentar. Mic-nya mati kayaknya. Lanjut aja ya, oke. Ya. Jadi, sampai mana tadi? Oh, interview. Jadi orang itu nanti belanja itu nggak lagi pakai toko fisik kayak gitu-gitu ya. Beli buku bisa online dan lain sebagainya. Itu orang yang interview kata, masa sih? Saya kok nggak kebayang ya akan jadi dunia seperti itu dan lain sebagainya. Dan akhirnya hari ini kejadian. Jadi tipikal innovator atau early adopter yang sisi sebelah kiri ini emang tipenya mereka emang optimistik, berani dan pandai membaca masa depan kayak gitu. Nah, oke. Sekarang masuk ke ya tadi ya sesuai janji saya ya. Jawabannya kita jadi harusnya ngapain gitu. Ya. Ya kita pasti pengennya what can we do, what can you do? Ya. Kita pengen jadi yang sebelah kiri. To take the risk untuk ride the wave gitu. Ya. Udah contohnya udah ada tadi. Ya. Kita pasti kalau boleh pilih kita ya beruntung banget ya dulu Bill Gates bikin bukan beruntung karena emang dia beneran meniatkan menjadi orang paling pertama yang innovate using the new technology. Ada sebuah karakteristik ketika ada new technology being introduced ya. Yaitu gini. Bahwa teknologi ini kemudian akan melahirkan new businesses, new business models revolving around that new technology. Kebayang nggak tuh? Jadi dulu misalkan ya saya paling suka cerita tuh ini. Tadi ngejawab pertanyaan yang tadi ya. Itu orang-orang yang dulu nyangkulin sawah, ngejahit, dia alih profesi jadi apaan? Oke. Ketika ditemukan mesin uap, hal pertama yang dulu di-invent itu adalah kereta. Kereta pertama di dunia itu adalah dari Manchester ke Liverpool. Despite the intense competition ya antara dua klub bola itu segala macam, dulu Manchester dan Liverpool itu punya sejarah yang sangat panjang itu tadi ya, kereta pertama nyambungin dua kota itu. Dari yang awalnya Manchester Liverpool itu sekitar 12 jam, ketika ada kereta itu bisa sampai less dan 2 jam ya kira-kira untuk reach out ya, that two cities gitu. Nah, orang akhirnya jadi muncul ada profesi baru, yaitu apa? Trader. Ya kan? Ya mungkin petani-petani itu akhirnya dia terpaksa merubah nasibnya, upskilling, saya jadi trader. Instead of saya nyangkul di sawah. Oke? Komputer ketika wave itu datang, kebayang gak sih teman-teman, sekarang yang namanya social media optimization itu udah $1 billion business itself. Ya, jadi kayak gitu karakteristiknya. Mesin uap akhirnya melahirkan banyak bisnis baru. Komputer melahirkan banyak bisnis baru dan lain sebagainya. Jadi kira-kira begitu cara memandangnya ya. We should take the risk untuk menjadi orang-orang pertama yang memanfaatkan ini, justru begitu. Gitu. Tapi gini, satu hal yang mau saya sampaikan adalah nggak mungkin semua orang di ruangan ini bisa jadi the next Bill Gates and Jeff Bezos. Cukup sepakat nggak ya? Right? Terus gimana dong Kak? Not everyone should become an entrepreneur, misalnya segala macam, enggak lah. Ya, paling tidak kalau menurut saya teman-teman bisa jadi early adopter. Saya ngasih contoh early adopter itu kira-kira kayak gini. Orang-orang yang dulu tahun 90-an ngambil kuliahnya komputer, ya, hari ini semua tahun 2000-an udah pada jadi direktur di perusahaan-perusahaan besar. Ya, padahal di tahun itu tahun 90-an kuliah komputer itu bisa jadi bukan the sexiest thing gitu lah jurusan. Orang semua mau tahu nggak tahun 90-an maunya kerjanya apa? Oil and gas.
Orang rame-rame mau kerjanya di Chevron, di Total dan lain sebagainya. Makanya jurusan yang booming dulu tuh teknik kimia, teknik perminyakan dan lain sebagainya. Jadi orang dulu kuliah komputer tuh kayak passing grade-nya rendah. Tapi ternyata orang-orang itu orang-orang yang bisa membaca masa depan gitu. Ya, nggak bikin bisnis, tapi mereka akhirnya upskilling di bidang yang predictably dalam 10 to 20 years akan jadi sesuatu yang besar gitu. Nah, kemampuan itu yang menurut saya juga teman-teman perlu punya ya. Bayangkan nanti kita menggunakan AI untuk solving so many problems in society today, energy, environment, whatever. Ini roomnya masih besar sekali. Jadi kalau saya sih justru malah excited banget. AI comes to town gitu ya, kayak oh my god ini keren banget. What can I use gitu ya? What can I do to use it gitu to solve problems ABCD dan lain sebagainya gitu. Harusnya kayak begitu mental modelnya, ya. Nah ini salah satu contoh nih ya di company kami di Ruang Guru di Scoters. Karena ya ini emang dari top manajemennya emang harus punya sikap. Top manajemennya di company ini tipikal innovator apa tipikal laggard, sorry to say. Ya, di company kita memang sangat mendorong untuk AI muncul. Oke, we should be the first company yang utilize AI. Sampai kayak begitu kira-kira mandatnya dari manajemen ya. Makanya ini in less than 3 months ya, if I'm not wrong ya. Kita udah keluar nih, ada satu personal assistant buat belajar namanya Iris, Ruang Guru ya. Ini udah bisa di-download ya. Udah roll out. Jadi literally teman-teman mau nanya nih ya. Tuh. Aku nggak ngerti Kak limit itu apa. Oh, iya konsepnya itu kayak begini dan lain sebagainya. Contoh soalnya keluar. Dulu di Ruang Guru kita pakai namanya Robo Guru, pakai manusia. Sekarang kita udah bakal very soon ganti kayaknya bakal chat semuanya bakal jadi AI. Customer service itu sekarang juga not all ya, kita masih pelan-pelan kita roll out, most likely very soon bisa sampai 100% CS customer service kita pun bakal ganti ke AI. Ini it's already happening teman-teman. Jadi jangan bayangkan AI whatever segala macam masih jauh, bahkan sudah diterapkan hari ini dimanapun gitu ya. Oke, last but not least ada sebuah inilah ya, nasihat terakhir lah dari saya ya. Ini dari tadi AI mulu gitu ya, apa nggak ada yang lain gitu ya. Nah saya mau cerita. MIT Technology Review, I think one of the most influential magazines di bidang teknologi. Dia baru saja rilis istilahnya 10 breakthrough technologies in 2024, tapi maksudnya ke depan gitu ya. AI yes number one, clear lah ya. Tapi kemudian dia punya beberapa yang lain, saya kutipkan saja sebagian yang saya aja ketika baca ini kayak surprise banget gitu ya. Jadi ada misalnya teknologi terbaru di biotech, namanya CRISPR. Ternyata CRISPR ini teman-teman bahkan sudah sampai bisa, jadi CRISPR itu gini kira-kira, dia ini sebuah tool biotech yang bisa, DNA itu kan anggap aja kayak huruf ya, A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Mohon maaf, ada orang yang sakit karena harusnya F, tapi dia jadi X misalnya, akhirnya dia jadi sakit thalassemia, red blood cell-nya tidak maksimal dan lain sebagainya. Itu si CRISPR itu bisa nembak si gen yang salah itu ditukar dengan yang benar. Itu kayak science fiction gitu gak sih? Itu udah happen, udah terjadi itu dan orang beneran sembuh. Jadi orang kena thalassemia, normally every 2 to 3 weeks dia harus transfuse darahnya kayak gitu segala macam, ditembak dengan si CRISPR ini, dia udah jadi manusia normal lagi udah gak kena thalassemia. Jadi bayangkan biotech in the future bakal segila apa ya, Down syndrome, autism, moga-moga ya, amin gitu ya. Kita beneran bisa menghilangkan penyakit-penyakit kayak gitu kan. Yang ramai juga solar cell. Ada solar cell tipe terbaru perovskite yang super efisien dengan harga yang relatif murah. Saya membayangkan in 10 to 20 years, bukan tidak mungkin kita bisa punya electricity yang lebih murah daripada PLN yang coal base. Wah itu menurut saya bakal game changing banget ya. So there's so many things yang we can do teman-teman to help people to solve problems in society gitu ya. Jangan juga akhirnya semua pikirin AI, semua pilih komputer dan lain sebagainya, menurut saya juga tidak tepat gitu ya. Walaupun memang AI bakal tetap jadi primadona, mungkin untuk accelerate certain problems ya, untuk bisa kita selesaikan gitu. Jadi kira-kira begitu dari saya ya. Kalau boleh mengatakan satu, take risk now, karena orang-orang yang akhirnya finally bisa mendapatkan the benefits of new technology adalah mereka yang taking risk. Oke, thank you very much.